Jeritan Wanita, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan saya Nida Sanghari di channel YouTube Jeritan Wanita. Kali ini aku bakalan bacain cerita lagi nih teman-teman. Cerita yang penuh dengan jeritan, rintihan, tangisan dari seorang wanita yang bisa kita ambil informasi, motivasi, dan inspirasi tentunya. Oke, langsung aja aku bacain ceritanya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk selalu mendapat update video terbaru dari Jeritan Wanita. Jadi ceritanya ini dari seorang wanita yang kehidupan masa kecilnya itu penuh dengan penderitaan. Dan penderitaan itu datang dari ibunya sendiri, teman-teman. Oke, langsung aja kita bacain. Ini dia cerita Jeritan Wanita. Judul cerita ini adalah Bagaimana dengan Dosamu, Ibu? Namaku Laila, nama samaran, bukan nama sebenarnya. Kebanyakan orang melihat kehidupanku berpendapat bahwa aku adalah orang yang sangat beruntung, bergaji 2 digit, dan mempunyai jabatan tinggi di sebuah perusahaan besar. Karirku terbilang bagus. Kehidupanku pun tidak ada kurang. Di umurku yang sekarang, aku sudah bisa membeli rumah, mobil pribadi, dan bisa beli apapun yang aku mau dengan uangku sendiri. Selain karir yang cemerlang, aku juga mempunyai usaha butik yang cukup terkenal. Pokoknya hidupku soal ekonomi memang sangat cukup, bahkan lebih. Jadi gak heran kalau banyak orang yang bilang aku beruntung. Aku juga bersyukur atas kehidupanku saat ini. Namun di sebalik kehidupan yang mewah dan segala kesempurnaan yang sering aku perlihatkan di media sosial, aku menyimpan rahasia yang sangat pedih dan tidak bisa aku lupakan. Rahasia perjalanan hidup yang sangat perih dan membuatku selalu terbangun di tengah malam menangis ketakutan. Ya, aku memiliki anxiety yang selalu datang menghantui tidurku. Apalagi akhir-akhir ini, aku merasa menjadi sangat parah. Baru-baru ini aku dilamar rekan kerjaku, dan ini adalah kali kelima dia melamar aku dan dia masih tidak putus asa. Dia terlihat sangat tulus, ingin meminang aku menjadi pasangan hidupnya. Dia terus berharap jawaban iya dari aku. Tapi jawabanku masih sama. Tidak, aku belum bersedia. Sejujurnya, aku tidak memiliki perasaan terhadapnya. Malah, aku memang tidak punya perasaan terhadap siapapun lelaki. Tapi ini bukan berarti aku menyimpang. Aku begini mungkin disebabkan trauma masa kecil aku yang membelenggu di benakku. Dan aku yakin akan menyusahkan siapapun yang akan menjadi pendamping hidupku. Bisakah dia menerima keadaanku yang setiap malam jam 2 atau jam 3 pagi harus terbangun karena harus mendengar aku menangis, menjerit ketakutan sambil sesak nafas yang luar biasa. Sekali, 2 kali mungkin dia akan bilang, ya tidak apa-apa, atau bilang akan menerima aku apa adanya. Tapi aku yakin, kalau setiap malam dia akan merasa lelah dan jenuh dengan keadaanku. Aku adalah anak tunggal, yang kata orang-orang anak manja. Padahal sangat jauh dari kata manja. Ibuku seorang janda yang setelah bercerai dari bapakku, dia bawa aku pulang ke kampung halamannya. Sedangkan bapak sudah lost contact sampai akhirnya kami mendapat kabar beliau meninggal setahun kemudian. Itu saja yang aku ingat tentang bapak. Waktu bercerai, ibuku membawaku pulang ke rumah nenek yang merupakan juga seorang janda. Dan mulailah kami dengan kehidupan baru kami di kampung. Yang semula aku pikir akan menyenangkan, tapi rupanya bagaikan neraka. Dulu, ibuku sewaktu masih dengan bapak, dia orang yang lembut. Tapi semenjak di kampung, ibuku menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi sangat pemarah dan temperamental. Dia jadi sering ngomong kasar terhadapku, anaknya sendiri yang baru berusia 5 tahun waktu itu. Suatu hari aku lapar. Aku ambil nasi dan lauk gulai telur yang nenekku masak. Telurnya aku lihat hanya ada 1, tapi waktu itu udah malam, jadi kupikir nenek dan ibuku sudah makan. Tiba-tiba waktu aku lagi makan, aku dengar ibuku teriak marah-marah di dapur. Mana lauk untukku ini? Dihabiskan semua.
Aku langsung tersedak karena kaget dan tiba-tiba aku lihat ibuku berjalan setengah lari ke arahku dan tanpa basa-basi dia pukul kepalaku dari belakang sampai terkeluar nasi dari mulutku. Dasar anak kurang ajar, anak durhaka, bisa-bisanya nggak kau tinggalin aku lauk. Babi kau. Menangis kejer aku waktu itu. Rasanya kaget, sakit di kepala, apalagi hatiku hancur. Nenekku pula lagi nggak ada di rumah waktu itu. Mungkin lagi di rumah tetangga. Nenekku ini seorang guru mengaji. Jadi anak-anak di kampung itu habis maghrib datang ke rumah nenekku untuk mengaji. Aku senang banget karena banyak kawan, tapi ibuku selalu melototi aku kalau aku mau berteman dengan kawan-kawan ngajiku ini. Jadi aku cuma duduk diam di pojokan sampailah giliran aku untuk mengaji. Giliran aku pula yang terakhir. Aku iri banget waktu lihat kawan-kawan selepas ngaji main-main depan rumah nenek aku. Waktu itu aku udah selesai mengaji. Kawan-kawan pun udah pulang. Tapi kalaupun belum pulang, ibuku gak akan bolehin aku ikutan main-main. Suatu hari itu aku khatam ngaji juz amma. Jadi nenek tanyain aku, mau coba belajar ngaji Al-Quran gak? Katanya. Aku pun excited banget. Yalah, pencapaian besar bagi aku. Udah khatam juz amma dan bisa belajar ngaji Al-Quran. Nenek pun ajarin aku juz pertama. Tapi biasalah, baru-baru mau mulai pasti banyak yang salah. Ibuku dengar aku ngaji gak lancar, langsung dia ambil rotan dan pak, kena belakang punggungku. Badanku menggeliat bergetar kesakitan. Gak cuma fisik, verbal pun dia kasih. Baca bagus-bagus lah. Kau gak ngerti baca ngaji ya? Aku menjerit kesakitan dan menangis. Dan semakin aku menangis, semakin dia asik pukulin aku supaya diam. Nenekku berusaha lindungin aku. Nenekku bilang harusnya ibuku bangga karena malam itu aku berhasil menamatkan juz amma. Bahkan dari ramai-ramai kawan ngajiku, akulah yang pertama khatam. Tapi ibuku nggak mau dengar dan semakin galak pukulin aku dengan rotan sambil maki-maki aku. Cepatlah ngaji, nggak usah kau nangis minta pembelaan. Nenekku cepat-cepat tahan rotan itu walaupun nenek pun nggak sanggup. Yalah, nenekku udah cukup tua menghadapi kelakuan ibuku yang ganas. Terakhir nenek bilang, janganlah ganggu anakmu ngaji, nggak usah komentar gimana dia ngaji. Kau pun nggak pandai ngaji, bisa-bisanya malah marahin anakmu lagi belajar ngaji. Ibuku cuma beralih berdiri di depan pintu sambil terus marahin aku dan bilang, cepat kau ngaji. Awas aja aku dengar ngajimu gak lancar ya. Malam itu aku mengaji sambil menggigil menahan tangis. Nenek pun ikut menangis, kasihan mungkin kepadaku. Sungguh aku takut sama ibuku sendiri. Setiap kali aku menengok ke dia, dia masih melototi aku dengan matanya yang besar itu. Mukanya penuh dengan kebencian sambil berbunyi, Sepertinya aku terlalu hina untuknya. Dalam hatiku berbisik, Bu, kalau ibu gak menginginkan aku, kenapa ibu melahirkan aku? Aku pun gak mau jadi anak ibu. Aku mau jadi anak nenek aja. Aku bukanlah anak yang nakal, aku anak yang penurut. Aku sering temani nenekku pergi ke kebun, bantuin nenek siram sayur-sayuran yang dia tanam, bantuin nenek jualan. Banyak orang-orang di kampung yang membeli sayuran nenek. Puji aku, anak baik, pintar, dan rajin katanya. Tapi waktu ibuku dengar orang muji aku, dia langsung bilang, baik apanya, depan orang aja iya, padahal tingkahnya kayak anak. Orang-orang cuma beristighfar aja dengar ibuku sendiri caci maki aku. Nenekku pun tunduk karena malu. Hatiku hancur berkeping-keping. Walaupun aku masih kecil waktu itu, ibuku seolah-olah bahagia kalau caci maki aku. Seolah-olah itu memberi kepuasan tersendiri bagi dia. Aneh kan? Tapi itulah ibuku. Untung aja ada nenek. Nenekku balas dengan tenang. Kalau Laila ini anak babi, kaulah ibunya dia kan? Mengamuk ibuku. Kalian pikir ibuku hormat ke nenekku? Enggak sama sekali. Nenekku pun jadi mangsa cacian dia juga. Setiap hari ada aja kata-kata yang membuat sakit hati nenek. Kayak orang tua dan semua jenis kebun binatang pun keluar dari mulut ibuku.
Pernah waktu itu, saudara nenek datang dan dia dengar ibuku lagi ngamuk maki-maki aku dan nenekku. Langsunglah saudara nenek itu marahin ibuku. Katanya ibuku ini udah menjadi anak durhaka. Tapi ibuku ambil piring dan lemparkan ke saudara nenek. Untung aja nggak kena. Nenek cuma ajarin aku untuk sabar. Kata nenek, Laila jangan benci ibu ya. Tapi semua udah terlanjur, Nek. Aku memang udah mulai benci sama ibuku sendiri. Segala persiapan aku masuk sekolah TK pun nenekku yang siapkan. Aku masih inget banget pertama kali masuk sekolah taman kanak-kanak, aku jalan kaki ditemani nenek. Padahal perjalanan cukup jauh waktu itu. Nenek suruh ibuku antar pakai motor, tapi ibuku nggak mau dan malah bilang, nggak usah lah suruh dia sekolah, nggak pinter juganya dia itu. Aku nggak sedih kok lihat anak-anak lain diantar jemput ayah ibunya dengan motor atau mobil. Asalkan keluar dari kelas, aku lihat nenek nunggu aku. Aku udah seneng banget. Kadang-kadang nenek bawa seplastik kue yang kami makan sambil jalan pulang. Itu pun udah buat hidupku senang. Aku nggak butuh ibu, bapakku, ataupun adik beradik. Tapi kebahagiaan aku itu pun gak lama. Nenekku meninggal dunia waktu aku baru daftar masuk SD. Nenek udah siapin segala perlengkapan sekolahku. Dia semangat banget nyiapinnya waktu itu. Bahkan nenek beli beberapa baju, sepatu, dan buku-buku untukku. Dan gak nyangka rupanya itu sebuah pertanda nenek bakal ninggalin aku. Seolah-olah dia pengen bilang, ini aja yang bisa nenek tinggalin buat Laila. Jaga diri ya. Waktu nenek meninggal, ibuku pula pandai berakting sedih di depan semua orang. Dia kasih tahu semua orang kalau ibuku dan nenekku udah lama berbaikan dan udah maafkan dia. Padahal aku tahu semuanya. Waktu nenek terbaring sakit pun, ibuku masih juga lagi ucapkan kata-kata yang nggak pantas buat nenek. Orang tua menyusahkan, mampu cepat, cebisnya. Dan kalau dia bersihkan kotoran nenek pun dengan perlakuan kasar, sambil ngoceh yang menyakitkan hati nenek. Aku lihat nenek mengalirkan air matanya sedih. Jadi dari mana maafnya? Senang banget ibuku waktu itu menghitung uang pemberian orang malam itu setelah nenek dikuburkan. Sedangkan aku duduk di kamar nenek sambil menangis. Ibuku malah langsung nyuruh aku beresin kamar nenek untuk dijadikan kamar dia. Dia suruh buang semua baju-baju dan barang-barang nenek yang udah enggak dipakai. Tapi aku diam-diam pindahkan aja semua ke kamarku. Kalau malam aku kangen nenek, aku peluk baju nenek sambil tertidur. Semenjak kepergian nenek, hidupku berubah seperti Cinderella. Cuma bedanya bukan kisah keberuntungannya, melainkan penderitaannya. Dan bukan ibu tiri yang menyiksa, tapi ibu kandungku sendiri. Ibuku gak suka masak, jadi dia jarang masak. Semenjak dulu pun dia makan apa yang dimasakkan nenek. Sampailah nenek sakit, akulah yang ambil tugas di dapur. Setiap kali aku lagi belajar atau ngerjain PR, ibuku pasti suruh aku buat berbagai pekerjaan rumah. Nyapu lah, cuci piring lah, masak nasi lah, goreng ikan lah. Bahkan aku cuma sempat menyentuh buku tengah malam mau tidur. Ibuku sering ngejek aku, sok-sokan belajar, pinter pun enggak aja aku tengok. Aku doain kau gak akan bisa lulus ujian, apalagi naik kelas. Aku doain semua nilaimu 0. Jawaban matematikamu itu salah semuanya. Cebisnya sambil berlalu. Maaf ya bu, doamu itu supaya aku gak lulus gak akan dikabulkan. Aku dapat nilai bagus, bahkan rata-rata nilai A. Setiap kali ada PR, nilai bahasa Inggrisku 98, nilai paling tinggi di kelas. Bahkan dari semua kelas A, B, C waktu itu. Guru bahasa Inggrisku sayang banget dan dekat sama aku bu. Bahkan jawaban soal ujianku pun dibuat contoh di depan kelas. Semua guru-guru di sekolah sayangkan aku, puji aku. Tapi kalau di rumah perasaan gelisah, takut, resah, hati rasanya mau pecah. Perasaan yang sangat nggak sehat untuk anak yang sedang bersekolah. Walaupun nilai ujianku cemerlang, aku murid kebanggaan, aku jadi down dan nggak percaya diri. Guruku akhirnya ikutkan aku ke kegiatan lain seperti olahraga, senam, main bola kasti. Alhamdulillah, aku menikmati dan mengalihkan pikiranku. Semenjak itu, waktuku pun banyak kuhabiskan di sekolah dan aku sangat bahagia. Tapi ibukulah yang nggak senang. Hidupnya mana lengkap tanpa sehari aja bisa caci maki aku, suruh-suruh aku, panggil aku Akhirnya dia panggil aku wanita pula. Dia berprasangka aku ini mental sama lawan jenis aku. Padahal aku pun gak punya teman ataupun kawan laki-laki.
Pernah waktu itu aku lagi belajar dan pena favoritku jatuh ke bawah rumah. FYI, rumah kami adalah rumah panggung yang lantainya dari kayu. Dan karena penaku jatuh lewat lubang lantai kayu itu, aku pun bergegas keluar untuk ambil pena favoritku itu di bawah rumah. Tapi tiba-tiba ibuku terdengar berlari dari atas rumah untuk turun ke bawah lihat aku. "Heh, kau buat apa tuh pelajar? Mau ketemu siapa tuh di bawah sana? Dasar pelajar," seru ibuku. Mungkin aku udah biasa, jadi aku nggak nangis, hanya kaget aja dan hancurlah hatiku dalam diam. Perasaanku rasanya dah rusak parah. Aku hanya ambil pena itu dan kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Namun karena melihat ekspresiku yang biasa aja, dia malah makin gila mencaci aku sepuas hatinya. Sampai hati dia panggil aku sambil pukulin aku. "Pukullah bu, pukul sepuas hatimu," dalam hatiku. Pernah juga waktu aku lagi menyetrika baju sekolah, ibuku duduk di sebuah sudut ruang itu sambil lihat aku penuh dengan kebencian. Aku pun kadang-kadang ada melihat sekilas wajah dia, tapi nggak angin, nggak hujan, dia marah sama aku. "Ngapa kau tengok-tengok? Cantik kali kau ngerasanya, iya? Hah? Sini, biar ku setrika mukamu itu biar buruk rupa, melepuh kau situ." Dan akhir dari kisah penderitaanku adalah hal yang paling aku nggak bisa lupain sampai mati. Karena inilah titik terakhir aku tanamkan dalam diriku, yang aku sangat-sangat membenci ibu kandungku sendiri. Nggak ada lagi rasa sayang maupun kasih untuk dia, walaupun sedikit. Rumah kami itu beratap seng yang kalau malam memang berbunyi. Ruang tamu pun lebih rendah dari ruang lain. Jadi aku memutuskan untuk mengulang pelajaran di ruang tamu itu. Malam makin larut sampailah aku tertidur. Tiba-tiba sekitar jam 3 malam aku terdengar ibuku menjerit. Rupanya rumah kami kemasukan maling. Aku langsung bangun dan tersandung-sandung lari ke kamar ibuku. Tapi maling itu udah kabur lewat jendela. Baru aja aku mau tanya ibu, apa yang terjadi? Ibuku udah langsung tampar aku kuat banget sambil maki aku. "Kau yang ngajak laki-laki masuk rumah kan? Dasar perempuan murah," teriaknya. Aku nggak bisa berkata apa-apa. Ibuku pukul aku tanpa belas kasih. Gak cuma nampar aku, dia sepak, tendang aku sesuka hati dia. Dia ambil sapu rumah dan pukuli aku sampai puas dan sampai patah sapu itu. Aku pun hanya menangis, bibirku pecah berdarah-darah, rambutku kusut berserak karena dijambak ibuku. Dan gak hanya itu, ibuku keluar rumah teriak-teriak manggil tetangga samping rumah. Belum sempat tetangga itu tanya ada apa, ibuku langsung kasih tahu orang-orang kalau aku bawa laki-laki masuk ke dalam rumah dan berzina. Aku dibilang perempuan dan caci maki lainnya. Tercengang mereka, tetanggaku mendengar ibuku. "Bukannya maling yang masuk rumahmu itu tadi? Kenapa jadi anakmu pula yang kau tuduh kayak gitu?" kata petugas ronda yang datang juga karena ada keramaian. Aku hanya menangis di sudut sambil ada beberapa ibu-ibu yang menenangkanku. Malam itu juga saudara dari nenek datang dan bertanya padaku apa sebenarnya yang terjadi. Dan aku pun cerita yang sebenarnya, tapi ibuku mengamuk gak terima dan bilang kalau aku bohong. Ibuku masih juga berpendirian dengan tuduhannya bahwa aku membawa laki-laki masuk ke dalam rumah dan berzina. Sejak kejadian itu, ibuku selalu panggil aku. "Tengoklah cara berjalan dia tuh, ciri-ciri perempuan yang udah gak perawan, ya gitu. Tengoklah sikunya gelap gitu, emang udah gak perawannya kau itu, ngaku aja lah." Sampai aku kalau ke warung dekat rumah pun ngerasa orang lihat aku jijik. Ada juga yang memandang kayak kasihan, ada juga yang pandang aku sinis. Waktu itu beberapa bulan lagi aku mau UAN, mentalku benar-benar terganggu. Sekuat hati aku mencoba bertahan dan kuatkan diri sendiri, tapi memang gak mudah buatku. Seorang anak perempuan yang gak punya figur ayah untuk berlindung, seorang ibu yang disfungsional, abusive dan manipulatif. Dan satu-satunya kasih cinta yang aku dapat dari nenek, dan dia pun sudah meninggal. Aku merasa di antara dua pilihan aja, menguatkan dan tetap semangat untuk terus hidup ataupun mati aja. Dan ya, aku pun memilih untuk mati. Aku telah
menelan sepapan obat Panadol yang aku beli dari warung, berharap aku mati. Sebelum tertidur, aku menangis sepuas hati, sampai obat Panadol itu memberi efek ngantuk yang luar biasa. Samar-samar aku dengar ibuku panggil aku dengan cacian dan suruh aku bangun. Namun kepala dan badanku rasanya lumpuh. Gini rupanya rasanya minum obat sepapan. Mata pun aku nggak sanggup buat buka. Aku bisa rasa ibuku menyiram segayung air ke mukaku, tapi masih aku nggak bisa berdaya untuk bangun. Akhirnya aku nggak sadarkan diri lagi, dan bangun-bangun di ICU rumah sakit. Itulah pertama kali aku disuntik jarum. Dokter bilang ke ibuku kalau aku harus istirahat minimal 2 jam baru bisa pulang. Namun setelah dokter dan perawat pergi dari kamarku, ibuku kayak biasalah caci maki aku. Kau ini menyusahkan aku aja ya, dasar kobar. Kau minum Panadol ya? Aku dapat dekat bantalmu. Lain kali minum sekalian 2 papan, biar gampang matinya. Aku cuma mandang wajah ibuku tanpa perasaan. Wan udah hampir waktunya. Sekolah mengadakan kemah selama 2 hari. Dan malam terakhir acara, orang tua diwajibkan hadir ke acara tersebut dan jemput anaknya masing-masing. Pada malam itu adalah acara di mana para pelajar dikumpulkan di aula sambil dikelilingi oleh para guru dan orang tua murid yang hadir. Kami duduk mendengar ceramah dan dimotivasi. Kami disuruh tutup mata sambil menghayati ceramah sedih dengan kata-kata, adik-adik coba bayangkan nanti kalau adik-adik udah besar, terus pulang kampung, rupanya nampak rumah kalian ada keramaian di halaman rumah. Alah, tentang kematian bapak ibu diiringi lagu sedih itu. Ya, jadilah kawan-kawan mulai menangis. Ada yang sampai terisak sampai menjerit, "Ibu!" Di situasi kayak ginilah para orang tua menyaksikan anak-anaknya menangis dan terharu. Memang tugas penceramah itu buat murid-murid menangis dan merenungi dosa-dosa kepada orang tuanya. Dalam keriuhan, semua murid menangis. Kami diperbolehkan buka mata dan aku lihatlah semua kawan-kawan menangis sampai keluar ingus segala. Nangis terseduh-seduh. Mau itu murid yang bandel, yang pendiam, semua menangis, kecuali hanya aku. Ya, aku sama sekali nggak menangis sedikit pun, nggak ada tersentuh. Aku malah coba nenangin kawan sampingku yang nangis tersenggukan. Aku lihat pengisi ceramah itu melihat aku. Iyalah, dari ramai-ramai murid, hanya aku aja yang mukanya bersih, nggak ada berair mata. Cukup lama penceramah itu lihat aku, begitupun guru-guru. Sebagai penutup acara, para pelajar pun dipersilahkan pergi ke orang tuanya, menghampiri orang tuanya dan meminta maaf, memohon ampun, dan dipersilahkan untuk segera pulang. Aku lihat kawan-kawanku berpelukan dengan orang tua mereka, menangis sambil meminta maaf. Sedangkan aku langsung ambil tas dari loker dan menuju ibuku yang melihatku tajam sambil berkata, keras sekali hatimu ya." Aku hanya diam dan berjalan ke motor. Sungguh, walau aku baru berusia 12 tahun waktu itu, aku bisa merasakan seluruh jiwa dan ragaku mati. Perasaan, aku udah gak punya perasaan apapun. Memang hatiku udah mati rasa. Yang aku tahu, aku mau belajar, ujian dan lulus UAN, dan aku mau lanjutkan sekolah di pesantren dan terus melanjutkan berjalan jauh dari rumah, cari uang sendiri, dan aku gak mau lagi kembali ke rumah neraka ini. Dan alhamdulillah, semua impian masa kecilku itu semua tercapai, semua menjadi kenyataan. Untuk ibuku, bersyukurlah saya masih bertanggung jawab dengan mentransfer uang setiap bulannya. Cukuplah itu kan. Nanti kalau ibu udah tua dan mulai sakit-sakitan, aku bakal utus orang untuk mengurus ibu. Itu ajalah yang bisa aku lakuin untuk ibu. Lagian ibu juga masih panggil saya anak celaka, anak durhaka. Saya masih belum bisa untuk menumbuhkan rasa sayang lagi untuk ibu. Waktu itu ibu panggil saya anak durhaka kan, walaupun saya padahal gak pernah sekalipun meninggikan suara ke ibu. Ibu bilang tempatku di neraka karena banyak berdosa sama ibuku. Saya berdosa ke ibu. Lalu bagaimana dengan dosa ibu? How about your sins, mom? Cerita ini benar-benar menguras air mata ya teman-teman. Cerita ini benar-benar banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman, apalagi tentang parenting. Dari cerita ini semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran ya teman-teman. Buat kalian yang merasa
mentalnya nggak baik-baik aja, segera kalian ke psikologi ataupun ke psikiater. Walaupun kisahnya yang penuh dengan air mata, tapi ini banyak terjadi teman-teman. Banyak banget kejadian di luar sana yang ibunya itu menganiaya anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Mungkin ibunya ini mengalami sakit mental juga ya teman-teman, yang akhirnya sakit mentalnya ini juga terjadi pada anaknya sendiri. Aku nggak bisa bayangin kalau aku ada di posisi Laila. Buat Laila, semoga kamu mendapatkan kebahagiaanmu selalu ya. Semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaanmu. Mungkin nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi kamu bisa mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekeliling kamu. Dan semoga Allah membukakan hati kamu untuk bisa menerima laki-laki yang bisa mencintai kamu dengan tulus. Mungkin di situ adalah kebahagiaan kamu di balik cerita pedih kamu. Buat teman-teman yang mungkin di luar sana mengalami depresi, kalian harus cerita teman-teman. Kalian nggak boleh pendam sendiri. Memendam perasaan dendam itu akan membuat kalian sakit di mental kalian yang akan mempengaruhi hidup kalian ke depannya. Kalau kalian susah buat cerita kepada teman atau orang tua kalian, atau kalian bisa juga nulis diary, atau kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke Jeritan Wanita melalui email ini, atau kalian bisa mengunjungi website kami di jeritanwanita.com, atau kalian bisa aja ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Jeritan Wanita untuk selalu mendapatkan informasi, inspirasi dari sesama wanita. Oke, segini aja video kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajarannya. Semoga kita semua bisa mendapatkan inspirasinya, motivasinya untuk lebih baik menjalani kehidupan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Jeritan Wanita. Oke, thank you. Say goodbye. Bye-bye. Selamat berjumpa di video selanjutnya.